Halo Cinta. Hai. How are you? I'm doing great. Waduh. Aduh, senang deh diundang ke sama Atta ke podcastnya Atta. Aduh. Kita udah 3 tahunan nggak ketemu. Iya, 3 tahun lalu itu waktu itu kita collab-nya di rumah ya. Iya, kita sempat collab di rumahnya Atta dan sempat ketemu juga di salah satu event sebenarnya untuk brand yang sama. Benar, iya. Tapi ini aku mau liatin dulu guys. Ini single terbarunya Cinta. Oke? Kita lihat bareng-bareng. Wah. Tapi memang ini singlenya terbaru Cinta ini keren yang aku lihat karena nggak tahu ya, aku tuh kan suka bikin lagu dan suka ngekonsepin sebuah musik gitu. Yeah. Di situ ada warna-warna Indonesia yang menurutku itu yang bikin karya ini keren. Kamu terpikir dari mana sih ide tiba-tiba bikin lagu ini? Jadi awalnya di bulan April aku ada workshop sama Eka Gustiwana. Mas Eka, you always the best. Ya, jadi Eka yang nge-produce lagu ini. Dan saat aku masuk ke studio dia, aku langsung bilang, Eka, aku pokoknya mau membuat lagu yang melambangkan personality aku dan energi aku yang sangat besar. Memang di Indonesia orang suka sekali lagu-lagu yang ballad, yang galau. Tapi aku ingin lagu anti galau. Karena sekarang kita lagi masa pandemi, banyak orang yang kesusahan, kesulitan. Aku rasa kita butuh lagu yang membuat orang-orang bahagia dan at least lupa dengan masalah-masalah mereka untuk sementara. Nah, jadi dari proses awal ngebuat arrangement, itu aku ada di samping Eka dan ikut mendikte, oke, beatnya begini, ininya gini. Dan kita juga sangat beruntung karena di Egg Production itu Eka mempunyai ahli instrumen tradisional Indonesia, namanya Ganzerlana, dia dari NTT. Jadi dia sekolah musik dan percaya nggak percaya, walaupun lagu Markisa ini memang liriknya bahasa Inggris, ini 100% Indonesia. Kenapa? Karena ada 7 instrumen tradisional Indonesia yang digunakan dalam lagu Markisa, yaitu ada 7 instrumen? Yes, ada Sarunai Minang, Saluang Minang, Kecapi Minang, yes. I'm from Minang. Sape Kalimantan, Teriakan Kalimantan, kendang Sunda dan kendang dangdut. Wow. Jadi ini kalau orang-orang mau bilang, oh ini lagunya Bollywood ya, ini lagunya Timur Tengah ya, enggak. Ini 100% Indonesian gitu. Dan kenapa nama lagunya Markisa? Saat aku lagi nulis lyricsnya, aku kepikiran ini kayaknya lagunya tentang sesuatu yang menggoda, sesuatu yang bikin kita merasa flirty. Mungkin passion fruit kali ya, tapi kalau aku nyanyi di ref passion fruit kayak jualan es buah. Kenapa kamu nggak ganti kelapa gitu atau rambutan atau duren, buah durian? Karena gitu? passion fruit bahasa Indonesia Markisa, dan Markisa ada arti ganda. Markisa dengan metafor passion atau juga my kiss, Makisa, Makisa. Im, kalau dengernya kayak gitu sampai kayak jangan gitu, Im. Jangan sampai ngiler gitu. Sorry, aku agak off topic. Dengan MV-nya ini kan Atta sendiri tahu kita sebagai anak muda ingin nonjolin budaya Indonesia. Setuju. Tapi dengan cara yang modern, cara yang kekinian. Biar anak muda pun kalau nonton atau ngedenger nggak yang ini jadul banget sih, you know what I mean? Jadi syutingnya ini di Gumuk Pasir dan juga di Studio Gamplong. Dan kalau kita lihat fashionnya, itu yang baju kuning tadi ada songketnya di daerah belt. Ada baju satu lagi yang pakai tenun Sumba dan kerang laut dari Papua. So it's very Indonesian inspired dan menunjukkan keberagaman negara kita. Orang tahu lah itu pasti video klip kan nggak murah. Tapi kamu mau ngomong itu nggak? Video klip nggak murah. Tapi emang kan di Indonesia sekarang ya, kalau kamu lihat, kalau aku mempelajari ya lagu-lagu kan, pasti kan lagu yang keren, video klip yang keren tuh nggak murah guys. Yes. Kemarin aku bikin video klip aku ngerasa gokil ya. Yeah. Dan dengan penghasilan Spotify, iTunes atau Joox yang di Indonesia ini atau YouTube Essence sekalipun nggak kayak di luar. Yeah. Kalau di luar lagu itu kan diputer ke seluruh dunia. Yeah. Dan hitungan dolarnya, hitungan semuanya itu mungkin 3 hari udah nutup biaya produksi. Yes. Ya kalau ini aku cerita gamblang ya, sebagai aku juga suka produce musik ya. Yeah. Kalau di Indonesia kan nggak nutup. No. Bener nggak? Not at all. Tuh lihat dari ketawanya ya.
Itu ketawa tuh sangat, aduh nggak nutup banget nih. Ampun. Iya. So, gimana ya? Aku hanya bisa bilang ini ke Atta. Secara budget, yang pasti lebih mahal dari semua video klip yang pernah aku kerjakan. Walaupun mungkin banyak dari fans aku tahu bahwa Vida pun yang aku keluarin tahun 2019 udah sangat tinggi budgetnya. Itu pertama. Kedua, Berapa itu Vida? 500 juta. 500 juta, itu mahal guys. Karena Tapi ada yang- this This is is more. more than 500 juta. Kalau orang yang udah bikin video klipnya bagus tanpa dia mementingkan uang, berarti itu benar-benar real passion. Yes, Itu and udah real passion. itu yang ingin aku emphasize, bahwa tadi sebenarnya di belakang kamera aku dan Atta udah discuss ini, bahwa buat kita berdua membuat kreasi seperti lagu Markisa atau lagu yang Atta juga baru release waktu 17 This is Agustus Indonesia. kemarin, This is Indonesia, kita sama sekali nggak mikirin kita bakal benefit nih secara finansial. Kita nggak mikir itu, kita hanya mikir kita ingin bikin Karya. semampu kita, sebagus mungkin karya yang bisa membanggakan gak hanya diri sendiri tapi mudah-mudahan banyak orang. Betul. Dan bisa membantu Indonesia dilihat dengan lebih positif lagi di mata dunia. Mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan standar yang ada, tapi juga terpenting nih, memotivasi orang-orang lain di luar sana untuk bikin karya yang mungkin lebih bagus lagi. Lebih bagus dari kita. Harus. Exactly. Harus. Ketika karya dibikin serius, hasilnya akan bagus. Tapi ada satu lagi pertanyaannya nih, Cinta. Ketika karya serius, ya, Yeah. nih ya. I think I know what you're gonna say. Oke. Sebentar ya. Kadang ya, Yeah. di Indonesia ini video yang biasa-biasa aja tuh lebih gede view-nya daripada video yang serius. Yes. Dan aku mempelajari ini 8 tahun aku di sosial media. Yeah. 8 tahun aku segala macam video udah bikin, Cinta. Dari vlog, mau horor, mau podcast, mau video musik, mau film, mau serial. Semua aku udah bikin di YouTube. Ada tuh ya, nggak tahu apakah Cinta bisa jawab ya. Dari segi apa ya, orang dengernya kemana-mana gaungnya, viralnya. Kadang-kadang yang biasa itu lebih Yeah. pecah. So, ini tanggapan aku. Pertama-tama, aku harus bilang aku sangat bersyukur ya, karena lagu Markisa ini udah trending selama beberapa hari. Wow. Dan aku hanya bisa berterima kasih sama semua orang yang men-support aku, karena mungkin memang belum trending nomor 1, tapi aku seneng bahwa orang-orang meng-acknowledge bahwa ini sebuah karya yang mereka bisa sukai dan anggap keren. Tapi memang awal-awalnya, apalagi setelah masuk ke ranah digital, aku agak sempat marah dan sedih. Karena kenapa kalau sesuatu yang berkualitas, yang mengedukasi, nggak banyak viewsnya, tapi sesuatu yang maaf mungkin nggak berbobot, bisa Banyak. nomor 1 dan ditonton oleh berjuta-juta orang. Tapi akhirnya aku udah come to terms with that and I feel at peace. Kenapa? Karena aku sebagai aktris, penyanyi, content creator udah nggak lagi nyari keviralan atau views yang banyak. Kalau banyak yang nonton, amazing, aku bersyukur. Tapi aku melakukan ini untuk bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dan walaupun itu berarti hanya mungkin 10 orang, 1000 orang, 100.000 orang, itu masih perubahan positif yang kita berikan kepada beberapa nyawa manusia. Yeah. And that's more than enough. And that's my mission. Consistent, dan mudah-mudahan suatu hari nanti akan yang mendengar dan kita bisa merubah kualitas yang ada. Iya, betul sekali. Iya. Dan untuk para penonton ya, aku ya, kadang-kadang kita juga bingung ya sebagai content creator ketika kita pernah bikin gaung atau movement kayak bikin konten yang berkualitas, yang positif. Tapi ketika kita bikin itu, they don't watch it. Tapi mereka ngomongnya gitu kan. Tapi ketika nanti ada konten-konten yang gimana, malah itu yang viral. Itu menjadi, menurutku harus dirubahnya bukan hanya dari kreatornya sih sebenarnya, dari penontonnya juga. Karena kan in the end yang menikmati kan penonton. Jadi menurutku penonton-penonton di Indonesia juga lama-lama semoga dengan karya-karya yang bagus kayak Markisa, kayak lagu kita kemarin, semoga ini merubah ya pikiran-pikiran di Indonesia bagaimana seharusnya sebuah musik asli Indonesia yang dikemas begitu profesional sih menurut aku. Karena gini guys, jadi kemarin itu aku namanya kan kalau kita lagi udah malam suka ngelihat Instastory kan, tibalah di story-nya Cinta gitu. Emang Atta suka nonton story aku ya?
Enggak, jarang. Cuman kan namanya kan kadang-kadang nongol kan. Ya, Siapa aja. Sedih kalau jarang. Oh, Apapun yang kamu bilang salah. kalau sering-sering takutnya istriku marah nanti kan. I see. Namanya juga ini pria setia. Okay, that's good. Selama itu alasannya aku terima. Oke. Jadi aku ngelihat salah satu waktu itu Cinta kayak nge-repost terus dia ngomong. Menurut aku omongan itu cukup masuk gitu ke pikiranku dan bikin kita respect juga sebenarnya dengan apa yang dia sampaikan di sosial medianya gitu. Tentang kasus pelecehan yang tiba-tiba diundang di TV gitu-gitu. Dan menuai banyak sekali kritik dan menurutku hampir semua artis udah speak up ya. Mungkin aku nggak usah harus sebut nama ya di sini, tapi apa sih yang menurut kamu bisa jadi pelajaran atau inspirasi buat yang nonton di luar sana gitu? Yang pasti pertama-tama kenapa waktu itu aku berani speak up soal isu tersebut karena aku merasa kalau kita terus diam. Dan tidak bicara soal masalah ini yang jelas sangat salah ya. Orang-orang akan terus menormalisasikan tindakan-tindakan pelecehan dalam bentuk apapun. Dan sebenarnya Indonesia itu udah bisa dibilang mempunyai 2 pandemi. Bukan hanya pandemi COVID-19 tapi juga pandemi kekerasan. Kekerasan seksual dan juga pelecehan. Kalau nggak salah Indonesia itu top 10 di Asia. Top 10? Yes. Dan 1 dari 4 wanita pernah mengalami suatu bentuk pelecehan. Ya. So, di negara kita ada yang namanya rape culture. Budaya pemerkosaan. Yang artinya cenderung masyarakat Indonesia menyepelekan kasus-kasus kekerasan atau cenderung menyalahkan korban jika mereka mengalami kekerasan. And that's exactly what we're seeing right now. Pelakunya diglorifikasi, korbannya dilupakan gitu aja. Dan dibiarkan hidup dengan trauma yang mungkin bisa membuat hidupnya tidak sebermakna yang sebenarnya bisa. You know what I mean? Jadi juga maksudnya berkepanjangan lah, terasa lah mulu sama korban. Of course. Dan apalagi korbannya kalau nonton TV gitu kan. Iya, harus terus melihat wajah dari orang yang udah menyakitinya secara mental, secara fisik, secara emosional. Dan ya itu, di negara kita belum ada payung hukum yang benar-benar berpihak kepada korban. Jadi kasus kemarin itu menunjukkan kepada aku ya memang di Indonesia kita belum woke, belum sadar bahwa ini isu yang sangat-sangat penting dan harus kita tangani secepatnya. Gimana kita juga mau membuat masyarakat kita lebih pintar kalau media kita aja, mau itu YouTube, stasiun TV, apapun itu, terus mencontohkan hal-hal yang salah. Dan menormalisasikan hal-hal yang salah. Kan di sini terjadi pro kontra nih kan, netizen ternyata ada yang pro juga. Yang bilang kan dia kalau artis akhirnya kan keluar. Terus kan dia harus jadi artis lagi. Tapi kan orang nggak bolehin dia ada di TV. Menurut kamu dia harus ngapain? Seorang pelaku kekerasan yang sudah dihukum, sudah dipenjara dan sudah menyelesaikan waktunya di penjara dan kembali ke dunia nyata, sebenarnya itu apa yang dia mau lakukan dengan hidup dia, kita tidak bisa mengontrol. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan diri kita sendiri. Aku sebagai misalnya teman pelaku kekerasan bisa menjauhi orang tersebut, tidak mau ada hubungannya dengan orang tersebut. Karena aku tahu tindakan yang dilakukan adalah ilegal, bejat, dan gak bisa ditolerir. Sebagai orang yang mempunyai suatu company media atau stasiun televisi atau apapun itu, juga aku mempunyai kontrol atas tindakan aku sendiri, yaitu bisa nge-ban orang-orang yang aku rasa tidak bermoral dan tidak menjadi contoh yang baik buat masyarakat Indonesia. So aku nggak bisa kontrol apa yang pelaku itu lakukan, tapi aku bisa mengontrol tindakan aku sendiri. Jadi you sebagai pemilik berbagai media outlet, kamu bisa bertindak dengan tidak mengundang orang-orang yang tidak bermoral. Alright.
memang keras ya, tapi itu memang harus dan mungkin apa yang Cinta omongin tuh mewakili juga banyak perasaan orang di luar sana gitu. I mean sekarang aku balikin ke Atta aja deh. You're having a child soon. Sekarang kan Ya, Aurel, Oh, iya. ya kan? aku sih nggak bisa bayangin. Iya, kalau ada yang menyakiti anak Atta dalam bentuk apapun, pasti Atta nggak akan mentolerir itu. Nggak akan. Dan aku Exactly. akan apapun aku lakukan untuk anakku. Apapun. Exactly. Jadi- Apapun untuk belain dia dan apalagi dia punya traumatik ya. Ini bagus pertanyaan Cinta. Kalau dia punya traumatik itu kan ketika dia melihat muka orang itu lagi, itu kan akan kerasa. Dan ada satu alasan lagi kenapa penting sekali buat orang-orang seperti aku, seperti Atta. Nggak usah public figure deh, orang biasa pun. Penting sekali untuk kalian nggak takut membicarakan isu ini. Kita semua punya suara. Kita semua punya platform, sebagaimanapun kecil atau besar. Kita nggak boleh diam aja. Karena semakin kita diam, semakin orang-orang yang mungkin tidak punya privilege pendidikan seperti kita akan mengira bahwa isu ini adalah isu yang tabu. Dan kalau Ya, mereka oke. mikir ini isu yang tabu, kalau sampai ada tindakan kekerasan yang terjadi kepada mereka, mereka akan diam aja. Karena mereka takut akan disalahkan, akan tidak dilindungi, akan tidak dibantu. Jadi malahan kita membiarkan lebih banyak orang lain lagi di luar sana menderita. Karena mereka tidak speak up dan tidak berusaha mencari keadilan. I see. So we have to speak up. We have to speak up. Yes. Agree. Kalau itu aku setuju banget karena kalau misalnya kamu takut dipendem-pendem, karena ada beberapa case lagi orang itu kadang-kadang udah dari tahun 2010, 2009 udah dilecehin, tapi karena nggak berani speak up sampai sekarang gitu. Sampai sekarang dia terjadi terus gitu kan. I mean, kita nggak bisa, lagi-lagi, kita harus belajar untuk nggak menyalahkan korban, ya. Menyalahkan korban adalah bagian tadi aku bilang rape culture. Kita nggak boleh menyalahkan korban. Jadi, memang kadang-kadang kita nggak bisa maksa korban untuk speak up, karena kita nggak tahu apa yang mereka lagi alami secara emosional, secara mental. But, what we can do is support them. Kita tanya korban sebagai teman, kamu butuh apa? Tahu bahwa kamu bisa cerita ke aku dan aku nggak akan ngejudge kamu. Oke. Karena sebagai korban kan itu yang kita butuhkan. Tahu bahwa kita bisa trust orang-orang di sekitar kita. Tahu kita nggak akan dihakimi. Dan kalau eventually korban tersebut minta bantuan kita untuk speak up, atau dia sendiri yang mau speak up, kita support gitu. Oke. Orang-orang yang tadi Cinta maksud yang kayak kita suka menyalahkan korban, seperti apa sih nyalahinnya? Kan tadi Cinta sering Iya. ngomong kan suka menyalahkan korban, biasanya nyalahinnya kayak apa sih? I mean, there are many ways. Yang paling sering kita dengar di negara kita adalah, oh kamu sih pakaiannya terlalu seksi. I see. Padahal udah banyak guys studi menunjukkan pakaian tidak ada hubungannya sama probabilitas kalian dilecehkan atau enggak. Mau pakai baju seragam sekolah, pakai baju kantor, pakai baju ninja, pakai baju apapun itu, pakai baju adat, pakai baju agama, apapun itu, probabilitas untuk dilecehkan itu hampir sama gitu. Dan aku sempat mengundang Habib Hussein Jafar ke podcast aku. Oke. Dan aku tanyakan ke dia kan sebagai Islamic scholar dan juga orang yang sangat mengerti agama, aku sangat ingin dengar pendapat dia. Aku tanya, apakah menurut Habib pakaian itu suatu faktor kenapa orang dilecehkan? Dan Habib pun sendiri bilang, banyak sekali faktor di luar sana yang menyebabkan pelecehan, tapi pakaian bukanlah salah satunya. Dan dia sempat meng-quote ada ayat dari Al-Quran yang mengatakan, tundukkanlah matamu, mau kita laki-laki atau perempuan, tundukkanlah matamu. Karena mungkin sebagai manusia kita punya nafsu secara mental, nafsu di hati kita dan mental kita, tapi itu tidak menjustifikasi atau membiarkan kita untuk melakukan tindakan kriminal atau melecehkan orang lain. Jadi kitalah yang bertanggung jawab atas aksi kita sendiri. Jadi sebagai pelaku pelecehan seksual, pelaku yang selalu salah, yang harusnya bisa mengkontrol cara berpikir dia dan tindakan dia agar tidak melakukan hal itu. Karena udah tertulis di Al-Quran, tundukkanlah matamu. Jadi kalau kamu lihat ya ditundukin gitu ya, jangan Oh wow, she looks hot, tiba-tiba melakukan sesuatu yang ilegal. Oke. Tapi tunjuknya nggak ke aku kan tadi. No, sorry, you're not a hot girl. Oke. Oke.
Tapi Cinta sendiri dengar nggak sih ada another case yang viral juga tentang ya katanya ada yang seksual yang terjadi di KPI. Of course aku dengar karena aku saat itu aku kan kenal beberapa aktivis di negara kita ya yang menjadi leader beberapa organisasi perempuan. Jadi ya pasti waktu ada berita itu langsung tahu. Tapi kamu punya komen? Kan dia katanya sempat ngelapor beberapa kali, tapi nggak ada respon. Ya, well itulah yang tadi aku bilang. Di negara kita nggak punya payung hukum yang berpihak kepada korban. Sejak 2014 sudah dipropose yang namanya RUU PKS, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan sempat masuk list prioritas. Tapi sempat dikeluarkan lagi dari list prioritas kalau nggak salah tahun 2019 awal 2020 yang membuat banyak dari kita marah. Kita sangat butuh RUU seperti RUU PKS karena itu menggaranti korban tangani kasusnya, dilindungi, dan juga digaranti pemulihan gitu. Dan sekarang nggak ada itu, kalau ada korban kekerasan nggak ada tuh garansi untuk penanganan kasus, perlindungan dan pemulihan. Like, I mean, I'm sorry, is this a democratic country? If it is, aku rasa setiap penduduk negara ini berhak untuk mendapatkan tiga hal itu tadi. Iya. Dan ya itu nggak hanya masyarakat biasa yang harus diedukasi, semua orang, mau itu guru-guru di sekolah, orang-orang pemerintah, orang-orang di kepolisian, kita semua di belakang layar, di depan layar, kita semua harus diedukasi bahwa saat korban melaporkan, kita harus percaya dengan korban. Ya mungkin akan ada sisi-sisi lain dari cerita korban dan mungkin nanti ada fakta-fakta baru yang kita pelajari, tapi at least dengarkan dulu korbannya, jangan bilang oh buktinya kurang. It shouldn't be like that. Karena let me give you an example ya. Di negara-negara maju seperti US atau beberapa negara-negara di Eropa, kalau ada korban kekerasan, korban langsung ditangani itu kasusnya. Langsung dibantu, langsung dikasih pemberian dikasih fasilitas untuk rehabilitasi mental, fisik, emosional. Dan sistem hukum selalu berpihak kepada korban duluan, nomor satu. Jadi korban di negara-negara tersebut nggak pernah merasa oh my god, aku nggak akan cerita karena nggak akan ada yang percaya sama aku. Itu kan sekarang kasusnya di Indonesia. Sebenarnya jadi orang takut untuk speak up ya. Tingkat kekerasan di negara kita sebenarnya jauh lebih tinggi dari apa yang kita lihat di statistik. Even dari Amerika pun kita lebih tinggi. No, aku bukan ngomongin dibanding negara lain. Aku ngomongin apa yang kita lihat di statistik negara kita. Sebenarnya tingkat kekerasan lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak speak up. Jadi korban kekerasan nggak memberitahu apa yang terjadi kepada mereka, kepada pihak yang berwenang. Jadi sebenarnya yang kita lihat persentasenya jauh lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu itu karena mereka nggak melaporkan. Tapi gitu. memang mungkin nanti bakal banyak ya di video ini Cinta yang akan komen, mungkin bahkan curhat. Yes. Karena I hope so. Karena yang aku lihat juga di Instagram sebelum aku ngajak Cinta ngobrol itu mereka bahas itu. Ada yang cerita, saya pernah diginin, pernah digituin gitu. Nah, menurut Cinta apa hal paling penting yang harus dilakukan supaya berkurangnya pelecehan-pelecehan ini untuk para perempuan atau laki-laki di luar sana? Hal pertama yang kita bisa lakukan ya adalah mengedukasi semua penduduk Indonesia, dari anak kecil yang masih SD sampai orang-orang di kepolisian, di pemerintah, di perusahaan. Everybody needs to be educated. Kenapa? Karena menurut aku, kenapa di negara-negara lain, gender equality atau kesetaraan gender sudah mulai terlihat, karena dari kecil anak-anak sudah diajarkan bahwa hey, perempuan memiliki potensi yang sama seperti laki-laki. Sebagai manusia, kita semua sama. Tidak seharusnya gender membedakan kita. Jadi sebagai perempuan, aku harus menghargai laki-laki. Sebagai laki-laki, kamu harus menghargai perempuan. Karena bukan hanya perempuan aja yang harus tahu gimana cara melindungi diri mereka sendiri. Laki-laki juga harus tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Atau sama dengan tindakan kekerasan. Kita harus tahu kekerasan tuh ada dalam bentuk apa aja sih. Karena lagi-lagi banyak loh di negara kita, di Indonesia yang masih nggak tahu. Ada yang namanya marital rape, pemerkosaan dalam pernikahan.
Dan itu bentuk kekerasan. Di Amerika itu bisa dipenjara. Sebagai suami. Maksudnya suami minta berhubungan terus istrinya nggak mau gitu. Yes. Oh, jadi nggak boleh itu ya? Enggak, kan butuh consent. Oh, iya. Yes. Jadi dalam pernikahan, iya. You need to give consent. Dan itu consent aja di negara ini masih definisinya orang kurang tahu. Tapi let me tell you something, di institusi pendidikan udah waktunya ada fondasi kurikulum yang mengajarkan anak-anak soal hal-hal ini. Kayak waktu aku dulu kuliah, nggak ada satupun murid di universitas aku yang boleh mulai masuk kelas sampai kita menyelesaikan questionnaire di mana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan konsumsi alkohol, dengan kekerasan dan bullying. Dan kalau kita nggak lulus dengan nilai minimal 75%, kita nggak boleh mulai kelas. Harus ulang-ulang sampai lulus karena kita harus mengerti at least basic knowledge-nya tentang isu ini. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi tingkat kekerasan di negara ini adalah pendidikan. Kedua, speak up. Supaya hal ini tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Dan ketiga, kita sebagai orang-orang yang punya kekuatan di media, udah waktunya kita memberikan konten-konten yang edukasi terhadap masyarakat supaya mereka tahu apa bedanya yang salah dan benar. Dan terakhir, untuk teman-teman di rumah yang mungkin kenal seseorang yang pernah mengalami kekerasan atau kalian sendiri pernah mengalaminya tapi nggak tahu harus kemana. Sekarang di Indonesia, thank God, udah mulai ada layanan-layanan di luar sana yang bisa membantu. Kalian bisa ke www.carilayanan.com atau juga kalau kalian ke Twitter, kalau kalian ketik KDRT atau kekerasan, akan ada tab yang membantu kalian mencari bantuan gitu. Pesan dari aku, kayak aku bilang tadi, jangan khawatir kalau followers kalian hanya 5 orang, 10 orang, 100 orang. Karena itu masih something, guys. Kalau kalian consistent, pasti akan ada yang dengar. Jadi jangan pernah merasa karena kalian bukan seorang influencer atau seorang artist, suara kalian gak ada artinya. That's not true. Not true. Especially, sebagai generasi muda, kita yang beberapa tahun lagi akan menjadi pemimpin negara ini. So don't be scared to speak your truth. Yeah. And don't be scared to fight for what you believe in. Ya, setuju aku sama Cinta karena sesuatu yang konsisten itulah bikin sesuatu jadi besar. Orang yang konsisten juga orang itu jadi besar. Dan menurut Cinta, sampai kapan sih? Kan Cinta, kita udah tahu Cinta dari dulu ya. Dari umur 12 tahun. Dari umur 12 Kalau tahun. Atta udah 8 tahun, aku udah 14 tahun. 14 tahun. Tuh, Cinta tuh lebih lama. Kalau aku mulainya dagang gitu kan. Aku pedagang, sales. Baru jadi content creator. Ini Cinta udah 14 tahun. Sampai mana sih? Cinta mau ngejar ini sampai mana? Kan ambisius itu kan nggak ada habisnya. Yeah. Karena aku tahu aku juga ambisius. Yes. Itu sampai mana sih titiknya Cinta akan ngerasa ini saatnya gua misalnya Settle down. Gimana ya? Memang aku sama seperti Atta, workaholic, punya visi yang besar. Untuk sekarang ya, kalau ditanya sekarang juga, saking passionate-nya aku dengan karir aku dan misi aku dalam hidup, aku nggak ngelihat sih akan ada masa di mana aku pengen berhenti. I feel like I wanna do this forever, gitu. Kalau masalah settle down, punya keluarga sendiri dan lain-lain, not anytime soon. I mean, aku benar-benar percaya bahwa masa muda kita harus dipakai untuk produktif dan kita semua punya pilihan hidup kita sendiri. Kalau ada orang-orang di luar sana yang ingin settle down cepet, itu hak mereka. Fine aja. If that makes you happy, do it. Tapi aku nggak akan membiarkan orang lain, apalagi orang-orang yang aku nggak kenal, mendictate cara hidup aku. Dan menurut aku selama apa yang aku lakukan tidak merugikan orang lain dan berguna mudah-mudahan buat banyak orang, I'm gonna keep doing it. Dan untuk lagi-lagi masalah settle down, pasti suatu hari aku mau settle down. Tapi sampai sekarang belum kebayang. Belum kebayang. No. Masih istilahnya masih on fire lah ya. Oh yeah. Yeah, always on fire. Yes. Adakah goal yang paling besar yang pengen kamu capai? Yang mungkin kamu belum pernah ngomong dimanapun. Itu goals hidup kamu yang paling tinggi. Mungkin kamu ngelihat 10 tahun ke depan kamu tuh ada di mana? Oke. Aku nggak tahu ini akan terjadi 10 tahun ke depan atau enggak. Dan ini sebenarnya bukan secret sih. Tapi yang pasti aku melihat aku akan selamanya ada di dunia entertainment. Mau itu di depan atau di belakang layar. Ya. Tapi aku harap impact yang bisa aku berikan
kepada society, mau itu secara domestik atau secara internasional, bisa sebesar ya Melinda Bill Gates Foundation. Aku ingin mempunyai yayasan sekaliber itu yang benar-benar transparan dan juga benar-benar terlihat bahwa yayasan tersebut membantu kondisi perempuan dan anak-anak muda di luar sana. Berarti yayasan kamu udah ada sekarang? Aku punya yayasan yang membangun sekolah-sekolah. Oke. Tapi aku akan membuat yayasan baru yang bergeraknya ini di women empowerment gitu. Bisa kali kita collab ya sama yayasanku. Yes, let's do it. Yayasanku namanya Hati Baik. Oh, oke. Hati Baik, nanti siapa tahu kan, aku suka mencari sih movement-movement yang aku bikin di situ. Kayak kemarin salah satu yang terbesar tuh oksigen konsentrat. Yeah. I think I know it. Yeah, oksigen tahu. konsentrat. Dan akhirnya diikutin influencer dan dijadikanlah namanya Oksigen for Indonesia, dan terkumpul kalau nggak salah $2 juta, sekitar 20 miliaran. Dan siapa tahu ini bisa dibikin movement juga ya untuk Hati Baik, Yayasan Hati Baik X, yayasannya Cinta, yang kita untuk misalnya kita bareng-bareng gotong royong untuk membantu ini gitu. Karena kalau nggak ada yang move dari anak-anak muda kayak kita, mungkin makin di luar sana masih banyak gitu yang belum tercurahkan. Atau bisa jadi ini nanti bisa jadiin kita bikin kayak ada tempat orang curhat. Iya kan? Pasti banyak juga kan yang mungkin nggak mau di media tapi dia mau curhat. Terus ada psikiaternya gitu-gitu. Yes. Ya, aku sih seneng ya. Walaupun aku bukan perempuan, tapi aku tuh bakal punya anak perempuan. Oh really? Udah tahu? Iya, udah. It's a girl. Tuh kan, don't you want your child to know that she has unlimited potential? Betul. Iya kan? Jadi setelah aku denger Cinta, di situ aku banyak, nanti aku punya anak cewek. Kalau bapaknya ambisius, pasti aku akan punya anak cewek yang mungkin ambisius juga, kemungkinan besar. Dan aku punya adik cewek itu 5. Wow. Jadi aku punya 5, sekarang punya istri, punya ibu. Jadi banyak sekali nanti punya anak cewek. Jadi bakal banyak cewek-cewek yang di hidup aku tuh yang dari kecil aku lindungi. Iya. Gitu. Even adik aku aja dulu. Ini cerita sama Cinta. Dia pernah cerita sih. Waktu itu roknya ditarik aja, aku bener-bener nyamperin tuh cowok. Bener-bener nyamperin. Tuh aku cekek. Iya. Bener-bener aku cekek. Karena aku bener-bener marah. Karena aku abangnya gitu. Jadi kayak ngerasa tuh wah gimana. Tapi kalau dari aku sih, aku seneng banget denger Atta bilang ini, karena aku sangat mengadmire sosok-sosok laki-laki yang emang sangat peduli dengan figur-figur perempuan dalam hidupnya. Dan as you said, you're really protective. Aku protektif banget. Tapi juga butuh diingat bahwa kita juga harus mendidik anak-anak perempuan kita untuk bisa melindungi diri mereka sendiri juga. Jadi jangan hanya dilindungi, tapi juga melindungi diri sendiri. So in every way, kita harus membebaskan kaum perempuan secara mental, secara fisik, membebaskan dalam arti bukan bebas. Oke, sana gaul bebas, bukan ya. Maksudku mempunyai otonomi atas pikiran mereka sendiri dan juga tahu apa hak-hak mereka. Itu yang aku maksud. Luar biasa ya podcast hari ini. By the way, thank you Cinta udah mau main-main ke sini dan udah banyak sekali sharing luar biasa untuk teman-teman di rumah. Semoga podcast ini menjadi podcast yang bermanfaat dan memberikan banyak ilmu, dan kita doakan sama-sama ya Cinta kedepannya semakin sukses, karya-karyanya semakin hebat. Thank you. Dan semakin menjadi panutan juga untuk anak-anak muda di luar sana. Amin. All the best. Thank you so much. Bye-bye.